Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan diri dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti kalender, majalah, buku, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan di video terdahulu, itu kita sudah membicarakan tentang bidang, yaitu bagaimana cara memanfaatkan kotak, lingkaran, dan yang lainnya. Nah, ini adalah latihan soal, 5 latihan soal yang bisa dikerjakan sebagai bahan untuk mengasah kemampuan kita. Setelah mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai garis dan bagaimana caranya. Dan dalam kesempatan ini saya akan mencampurkan antara ilmu tentang garis dan bidang. Oke, kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu bentuk truk. Ini ya, bentuk yang truk ini. Saya copy, saya ungroup dulu. Oke, ini saya copy, Ctrl C. Kemudian saya buat halaman baru, Ctrl V. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kalau kita lihat bentuknya ya, ini kita bisa menempuhnya itu dengan menggunakan bidang seperti ini. Loncatin tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita memixkan ya, mencampurkan antara bidang yang ada ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita pilih semuanya, kemudian kita weld, baru kemudian kita edit. Oke, terus ini coba ke sana. Nah, sudah jadi. Terus gerobaknya kita start dari sini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian rodanya tekan kontrol ya, agar kita dapatkan bentuk bulat sempurna. Kemudian kita geser ke kanan. Kenapa kita nggak buat lingkaran baru lagi? Agar kalau membuat lingkaran baru lagi, kita kemungkinan mendapatkan lingkaran dengan ukuran yang sama agak repot ya. Sebenarnya ada sih, ini ukurannya ada. Nah, ini kan ukurannya bisa ditiru langsung. Tapi ini jauh lebih simpel kan. Oke, ini objek pertama, tekan shift, kemudian klik objek kedua, tekan trim, maka objek pertama memakan objek kedua. Begitu juga dengan ini, objek pertama kita klik objek kedua, trim. Objek pertama kita tekan shift, klik objek kedua, kemudian trim. Oke. Kemudian ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Sebenarnya ini di copy saja juga bisa. Oke, tapi biar ini dulu aja. Kemudian kita warnai. Kita warnai, ini warnanya yes, warna apa saja boleh lah ya. Warna apa saja boleh. Tinggal mau warna, tidak harus sama persis dengan warna itu. Oke. Kemudian di sini tidak ada garis tepi, berarti kita pilih berarti kita pilih semuanya. Kemudian kita klik kanan ini. Artinya apa klik kanan? Klik kanan itu adalah garis tepi. Kita mendefinisikan garis tepi. Oke. Berarti ini kita sudah selesai menyelesaikan latihan pertama, objek pertama. Kemudian bagaimana dengan objek kedua? Objek keduanya adalah apa ini? Mangkok ya. Mangkok. Nah, bagaimana dengan mangkok? Kita coba copy. Kemudian kita buat halaman baru, Ctrl V. Kita geser ke sini. Nah, caranya adalah seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita buat lingkaran, elips ya, bukan lingkaran ya, elips.
terus kemudian kita geser ke sana. Terus kemudian ini kita kecilkan bawahnya pakai ini ya. Nah, kalau kita pakai ini langsung nggak bisa, karena kalau ini pakai langsung bentuknya nanti seperti ini. Ctrl Z. Maka harus kita convert to curve. Objek, convert to curve. Baru kita bisa geser-geser. Nah, geser seperti ini. Nah, tapi permasalahannya ini sama ini kan nggak bisa sama. Ya. Nah, caranya yaitu kita pilih kedua-duanya, kemudian kita pilih yang ini. Ya. Kemudian tekan shift ya. Tekan shift, kita geser secukupnya. Kalau sudah, klik ini, kita geser ke bawah sambil tekan Ctrl agar dia geraknya tegak lurus, kemudian klik kanan untuk di copy. Kemudian kita kecilkan sesuai dengan bidang yang kita maui. Nah, kalau dirasa sudah cukup, ya oke. Nah, sekarang kita tinggal ngurusi bagian atasnya, ini ya. Kita kecilkan lagi ini, tekan shift agar dia itu bertahan di titik tengahnya. Segini ya, segini. Jangan lupa klik kanan untuk menggandakan. Kemudian dalam ilmu perspektif itu yang dekat itu kan kelihatan besar, maka kita begitukan. Oke, setelah itu kita olah. Objek pertama kita gabungkan dengan objek kedua, weld. Kemudian ini objek pertama memakan objek kedua, tekan shift objek kedua, trim. Sudah selesai. Nah, tinggal kita warna ini, misalkan ini warnanya ini adalah warnanya ini, kemudian ini adalah warnanya ini. Oke, kita pilih semuanya, kita klik kanan untuk kita klik kanan yang ini ya, tanpa garis, tanpa warna, agar kita bisa mendefinisikan bidang ini dengan garis yang tanpa warna, artinya tanpa garis. Oke, lanjut ke sudah ya, sudah oke. Kita lanjut ke bentuk ketiga, bentuk vas bunga ya. Ctrl C, mudah-mudahan gak kecepatan ya. Kemudian Ctrl V ya. Ini rupanya ada, nah seperti itu. Bagaimana membuat seperti ini? Apakah kita harus memaksakan diri pakai ini? Jangan, kalau menurut saya tidak efektif. Bagaimana? Kita gunakan polyline. Kita gunakan ini Bezier ini. Bezier itu biasanya berada di ini ya. Biasanya yang di atas itu freehand. Kita pilih yang Bezier. Kita lanjut ya. Ini agak gendut. Ctrl Z sambil tekan Ctrl. Nah, oke. Nah, rupanya ini bentuknya gini. Berarti ini harus kita edit sedemikian rupa. Oh, kenapa nggak mau? Karena dia bentuknya ini. Harus kita pilih yang ini, caps note. Jadi ilmu yang kemarin kalau bisa jangan dilupakan ya. Ilmu yang kemarin. Oke, kalau sudah tekan Ctrl, kita drag ke arah sana. Oh, ternyata terlalu lebar ininya, mulutnya terlalu lebar. Del. Berarti kita ubah lagi, tekan klik lagi, kemudian kita geser ke sana. Kita coba lihat apakah cukup. Kalau masih belum cukup, Del, ubah lagi. Oke, coba lagi. Oke, sudah cukup ya. Objek pertama kita klik, kemudian tekan shift, klik objek kedua, kita pilih weld atau combine.
kemudian kita satukan bagian bawahnya, bagian atasnya cukup klik ini saja, close curve ya. Oke. Nah, kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya adalah kita membuat ini bentuk apa itu namanya, bentuk lengkung atau elips. Kita dekati. Oke, kalau dirasa terlalu lengkung ya silakan tekan shift gini ya. Kalau sudah, jangan lupa ini digandakan ke atas, tekan kontrol agar dia itu geraknya tegak lurus, kemudian klik kanan, kita dekati lagi, kemudian kita ya, ini. Nah, kalau dia sampai seperti ini itu tidak baik, berarti harus kita kecilkan. Ya, kalau bentuknya kalau sudah seperti ini masih oke lah ya, masih oke, masih boleh lah gampangannya. Nah, kemudian kalau sudah, ini harusnya digandakan ke bawah ya. Saya tekan klik kanan, nanti saya taruh ke bawah. Kemudian yang kedua, kita klik kanan, kemudian tekan shift, tekan shift arah ke sana, tambah lagi. Oke. Jadi ini dipindah ke bawah ya. Ini nggak pakai karena kalau pakai itu terlalu tidak baik. Ini kita kalau tinggal sedikit geser aja nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oke, nah sekarang ini kita satukan ini dengan ini, klik weld, kemudian yang ini klik, terus kemudian klik ini, tekan trim. Oke, sudah jadi, tinggal kita warna. Kita warna sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kita gunakan warna hijau, kemudian bagian atasnya hijaunya yang ini, sementara tepiannya ini. Oke, pilih semua. Ada garis tepinya ya? Nggak ada garis tepi. Oke, berarti kemudian kita klik kanan yang ini. Oke, objek ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke objek keempat ini ya, bentuk tangan. Bentuk tangan ini kalau saya analisa, Ctrl C dulu aja, kemudian kita buat halaman baru, Ctrl V ya, saya geser ke sini. Sepertinya ini bentuk, ini kan bentuk elips ya, ya kayak bentuk elips ya. Kita coba ya, bentuk elips. Oh ya, seperti bentuk elips kan. Kemudian kita gandakan, tekan kontrol ke kanan, klik kanan, klik satu kali lagi agar muncul seperti ini. Kita putar agak jauh ya. Ini juga lagi, tekan kontrol, klik kanan, klik satu kali lagi, putar dikit. Nah, ini kan kelingking ya, kelingking. Kita klik lagi ke sini, klik kanan. Sorry, ini agak kecil. Kemudian dia sedikit. Satu lagi ini, klik kanan,
gendut. Nah, kalau sudah baru kasih, ini kan kotak kan itu ya, aslinya kotak kan itu. Nah, bentuk kotak seperti ini, kemudian kita tanpa convert to curve ya, tanpa convert to curve. Kalau sudah, kita pilih semuanya, kemudian kita klik weld. Oke, sama, tanpa garis tepi lagi, klik kanan. Oke, selesai objek keempat. Sekarang kita lanjut ke objek kelima. Ini bentuknya adalah seperti rumah. Ctrl C, kemudian kita buat halaman baru, Ctrl V. Saya taruh di sini. Nah, oke, ini bisa banyak cara ya, seperti yang tadi. Kita bisa pakai gunakan bezier seperti ini, atau kita bisa gunakan juga polyline dengan mengubah ini menjadi angka 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, memang lebih simpel pakai polyline ya, pakai bezier tadi. Kalau sudah, convert to curve, kemudian baru kita dekatkan ke sana. Nah, kemudian kita ini geser ke situ, tapi jangan lupa ini harus dibuang dulu. Kalau nggak gitu, ketika kita geser, nah dia berfungsi sebagai pasak, dia harus kita del dulu ya, harus kita del. Oke, ini diangkat ke sana. Oke, nah bagaimana dengan ini? Kalau itu kita buat kotak ya, kemudian kita pilih convert to curve. Nah, kemudian kita gunakan ini, geser ke sana. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya ulangi lagi. Ini saya sambil tekan kontrol ya, klik kanan, kemudian saya gunakan ini. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, alhamdulillah ya. Kemudian ini saya gunakan ini dan ini di sini. Saya pilih semuanya, kemudian saya klik kanan. 5 latihan soal sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau misalkan tidak ada yang tidak bisa diikuti, silakan ditanyakan. Kalau misalkan ada yang merasa kecepatan, silakan diulang-ulang videonya. Tapi kalau masih kecepatan lagi, silakan dikasih pernyataan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan yang mungkin masih butuh belajar tentang CorelDRAW. Insya Allah akan saya buatkan latihan soal satu lagi tentang bidang. Setelah itu kita berbicara mengenai warna. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan kalau seandainya ini bermanfaat, silakan disampaikan, ajarkan kepada yang lainnya. Tidak harus subscribe, tidak harus berlangganan, tidak harus ngasih like, tapi didoakan saja mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.